Pernahkah kamu merasa hidup terasa berat tanpa sebab yang jelas? Rezeki seperti tertahan, tubuh mudah lelah, suasana hati sering tidak stabil, padahal usaha sudah maksimal dan doa tak pernah putus. Bisa jadi tanpa kamu sadari, ada kebiasaan kecil yang sedang menggerogoti energi keberuntunganmu. Bagi pemilik weton legi, Primbon Jawa menyebut ada pantangan makanan tertentu yang jika dilanggar terus-menerus dipercaya dapat menghambat umur panjang dan melancarkan rezeki. Benarkah hanya dari apa yang kita makan nasib bisa berubah? Atau ada makna tersembunyi di balik ajaran leluhur ini? Mari kita bongkar bersama rahasia yang jarang diungkap secara terang-terangan. Assalamualaikum sedulur KB, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, tentram, dan dilancarkan segala urusannya. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita bersama-sama menggali makna Primbon Jawa, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memahami pesan leluhur agar hidup lebih selaras dan penuh kesadaran. Sebelum masuk ke pembahasan, dukung channel ini dengan klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten seputar weton dan kearifan Jawa lainnya. Tulis juga di kolom komentar wetonmu supaya kita bisa saling menyapa dan mendoakan kebaikan bersama. Dalam perhitungan Primbon Jawa, weton legi dikenal sebagai weton yang membawa energi manis, lembut, dan menenangkan. Kata legi sendiri berarti manis. Filosofinya bukan hanya soal rasa, tetapi tentang karakter batin yang halus, sabar, dan cenderung menghindari konflik. Orang yang lahir pada pasaran legi biasanya memiliki daya tarik alami yang membuat orang lain merasa nyaman berada di dekatnya. Ucapannya cenderung menyejukkan, sikapnya tidak meledak-ledak, dan pikirannya lebih condong pada kedamaian dibanding pertentangan. Namun, di balik kelembutan itu, tersimpan karakter yang sensitif terhadap lingkungan dan energi sekitar. Weton legi mudah menyerap suasana. Jika berada di lingkungan yang positif, ia bisa berkembang pesat dan rezekinya terasa mengalir pelan tapi pasti. Sebaliknya, jika terlalu sering berada dalam tekanan, konflik, atau kebiasaan yang tidak selaras, energinya bisa cepat terkuras. Inilah yang membuat keseimbangan hidup menjadi kunci utama bagi pemilik weton ini. Dalam Primbon, setiap weton memiliki kekuatan dan titik rawan. Weton legi dipercaya memiliki potensi umur panjang dan rezeki yang stabil, tetapi dengan syarat mampu menjaga keseimbangan lahir dan batin. Mereka tidak cocok dengan pola hidup yang berlebihan, baik dalam emosi, ambisi, maupun kebiasaan sehari-hari. Ketika terlalu memaksakan diri, memendam emosi, atau mengabaikan kebutuhan batin, dampaknya sering muncul dalam bentuk kelelahan, keputusan yang kurang tepat, bahkan rezeki yang terasa tersendat. Menariknya, dalam filosofi Jawa, makanan bukan sekedar asupan fisik. Ia adalah simbol energi yang masuk ke dalam tubuh dan batin. Karena karakter weton legi yang halus dan sensitif, apapun yang dikonsumsi, baik secara fisik maupun emosional, akan memberi pengaruh lebih kuat dibanding weton lain yang energinya cenderung keras. Itulah sebabnya, leluhur Jawa memberi pengingat khusus bagi weton legi untuk menjaga pola makan, sikap saat makan, dan keseimbangan hidup secara keseluruhan. Bukan untuk membatasi, melainkan agar potensi umur panjang dan rezeki lancar yang sudah menjadi bawaan lahir tidak terhambat oleh kebiasaan yang tampak sepele. Di bab selanjutnya, kita akan mulai membahas pantangan yang sering disepelekan, namun dipercaya membawa dampak besar jika dilakukan terus-menerus. Dalam ajaran Primbon Jawa, pantangan bagi weton legi bukanlah larangan mutlak seperti hukum yang kaku. Ia lebih berupa peringatan agar tidak berlebihan dalam sesuatu yang sifatnya ekstrim. Salah satu yang sering disebut adalah makanan yang memiliki sifat panas dan keras secara energi. Maksudnya bukan sekedar suhu, tetapi karakter makanan itu sendiri.
terlalu pedas, terlalu berminyak, terlalu asin, atau dikonsumsi dalam jumlah berlebihan tanpa kendali. Mengapa hal ini dikaitkan dengan weton legi? Karena secara filosofi, legi melambangkan rasa manis, keseimbangan, dan kelembutan. Ketika energi tubuh yang cenderung halus ini terlalu sering dihadapkan pada sesuatu yang ekstrim, maka terjadi ketidakseimbangan. Dalam bahasa Jawa disebut ora selaras. Jika dilakukan sesekali tentu tidak masalah, namun jika menjadi kebiasaan, energi tubuh dan batin dipercaya menjadi mudah goyah. Makanan yang terlalu pedas misalnya, dalam simbolik Jawa melambangkan api. Api memang bisa menghangatkan dan memberi semangat. Tetapi jika berlebihan, dapat membakar dan menguras tenaga. Begitu pula makanan berminyak dan berat yang dikonsumsi tanpa kontrol. Tubuh menjadi cepat lelah, pikiran kurang jernih, dan emosi lebih mudah tersulit. Bagi weton legi yang sensitif, perubahan kecil dalam kondisi tubuh sering berdampak besar pada suasana batin. Primbon juga mengingatkan tentang kebiasaan makan secara berlebihan karena dorongan nafsu, bukan kebutuhan. Rakus atau makan hanya karena ingin, bukan karena perlu, dipercaya menghambat aliran rezeki. Filosofinya sederhana, jika dalam hal kecil saja tidak mampu mengendalikan diri, maka dalam hal besar pun akan sulit menjaga keseimbangan. Rezeki yang seharusnya mengalir stabil bisa menjadi boros, cepat habis, atau datang namun tidak bertahan lama. Selain itu, ada juga peringatan tentang makanan yang diperoleh dengan cara kurang baik, misalnya dari hasil yang tidak halal, penuh konflik, atau disertai niat buruk. Dalam kearifan Jawa, makanan membawa energi dari proses mendapatkannya. Jika prosesnya tidak bersih, maka getarannya dipercaya mempengaruhi kehidupan orang yang mengkonsumsinya. Namun perlu dipahami, semua ini bukan untuk menakut-nakuti atau melarang tanpa alasan. Intinya ada pada kata berlebihan. Weton legi dianjurkan menjaga kesederhanaan dan keseimbangan. Makan secukupnya, memilih yang baik untuk tubuh, dan tidak mengikuti hawa nafsu semata. Dengan menjaga pola ini, dipercaya energi kehidupan tetap stabil, tubuh lebih sehat, pikiran jernih, dan rezeki lebih mudah mengalir. Di bab berikutnya, kita akan membahas hal yang sering lebih berpengaruh daripada jenis makanannya sendiri, yaitu kondisi batin saat kita menyantapnya. Dalam filosofi Jawa, makan bukan sekedar aktivitas mengisi perut. Ia adalah proses memasukkan energi ke dalam tubuh, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara batin. Leluhur Jawa meyakini bahwa apa yang kita rasakan saat makan akan ikut tercampur dalam energi yang diserap tubuh. Bagi pemilik weton legi yang dikenal memiliki batin halus dan sensitif, kondisi ini dipercaya jauh lebih berpengaruh dibandingkan weton dengan karakter energi yang lebih kuat dan keras. Seringkali kita makan dalam keadaan terburu-buru, marah, kecewa, atau sambil memikirkan masalah. Ada yang makan sambil menggerutu, ada pula yang makan sambil membicarakan keburukan orang lain. Dalam pandangan Primbon, kebiasaan ini perlahan mengganggu keseimbangan batin. Energi negatif yang menyertai proses makan dipercaya ikut mengendap dalam diri. Weton legi yang dasarnya lembut dan mudah menyerap suasana, menjadi lebih rentan terhadap kebiasaan ini. Jika terlalu sering makan dalam keadaan emosi tidak stabil, dipercaya tubuh menjadi cepat lelah, pikiran sulit fokus, dan hati mudah gelisah. Kegelisahan inilah yang kemudian mempengaruhi keputusan-keputusan penting, termasuk dalam urusan rezeki. Tanpa disadari, seseorang bisa mengambil langkah yang kurang tepat, kehilangan peluang, atau merasa selalu kurang meskipun sebenarnya cukup. Dalam kearifan Jawa, dikenal istilah mangan kudu eling. Makan harus dalam keadaan sadar dan ingat kepada Tuhan. Sebelum menyantap makanan, dianjurkan berdoa, menenangkan hati dan mengucap syukur. Bukan sekedar ritual, tetapi bentuk penyelarasan energi. Saat hati tenang dan bersyukur, makanan yang masuk dipercaya membawa berkah dan menambah kekuatan hidup. Sebaliknya, makan dalam keadaan dendam, iri, atau penuh keluhan, dipercaya membuat aliran energi menjadi berat.
Rezeki yang seharusnya datang terasa terhambat. Umur panjang yang seharusnya penuh ketenangan bisa dipenuhi tekanan batin. Bukan karena makanannya semata, tetapi karena batin yang tidak selaras. Primbon sebenarnya mengajarkan kesadaran sederhana. Jika ingin hidup panjang dan rezeki lancar, maka jagalah kondisi hati dalam setiap aktivitas, termasuk saat makan. Tenangkan diri, lepaskan amarah, dan hadir sepenuhnya dalam momen tersebut. Karena bagi weton legi, keseimbangan batin adalah kunci utama agar energi kehidupan tetap manis, stabil, dan penuh keberkahan. Di bab berikutnya, kita akan melihat lebih dalam bagaimana hubungan antara makanan, sikap hidup, dan kelancaran rezeki dalam filosofi Jawa secara menyeluruh. Dalam kearifan Jawa, rezeki tidak pernah dimaknai sebatas uang atau harta benda. Rezeki adalah kesehatan yang terjaga, keluarga yang harmonis, hati yang tentram, dan umur yang diberi keberkahan. Semua itu saling terhubung dalam satu jalinan keseimbangan hidup. Karena itulah, leluhur Jawa melihat makanan bukan hanya sebagai kebutuhan jasmani, tetapi sebagai bagian dari laku hidup yang mempengaruhi keseluruhan nasib seseorang. Bagi weton legi yang identik dengan energi manis dan keseimbangan, makanan menjadi simbol bagaimana seseorang memperlakukan dirinya sendiri. Jika ia makan dengan serakah, berlebihan, atau tanpa rasa syukur, itu mencerminkan sikap hidup yang tidak terkontrol. Dalam filosofi Jawa, sikap seperti ini perlahan menciptakan ketidakseimbangan batin. Ketika batin tidak seimbang, keputusan hidup pun sering melenceng dari kebijaksanaan. Ada ajaran sederhana yang diwariskan turun-temurun. Urip iku mung mampir ngombe. Hidup itu hanya singgah untuk minum. Maknanya adalah hidup harus dijalani dengan kesadaran dan tidak berlebihan. Makan secukupnya, bekerja secukupnya, menikmati secukupnya. Jika seseorang, khususnya weton legi, mampu menjaga prinsip ini, maka energi hidupnya tetap stabil. Stabilitas inilah yang dipercaya membuka jalan rezeki secara alami. Dalam primbon, berbagi makanan juga memiliki makna besar. Memberi makan orang lain, mentraktir dengan ikhlas, atau sekadar menyisihkan sebagian untuk sesama, dipercaya memperluas pintu rezeki. Filosofinya sederhana, apa yang keluar dengan niat baik akan kembali dengan keberkahan. Weton legi yang dikenal berhati lembut sangat dianjurkan menjaga kebiasaan berbagi ini agar aliran rezekinya tidak terputus. Selain itu, menjaga adab saat makan juga menjadi bagian penting. Tidak mencela makanan, tidak menyisakan berlebihan, dan tidak makan dengan kesombongan. Dalam ajaran Jawa, kesombongan adalah salah satu penghambat rezeki paling halus namun paling kuat. Ketika seseorang merasa paling mampu, paling kaya, atau paling benar, maka energi kesombongan dipercaya menutup pintu keberuntungan. Semua ini menunjukkan bahwa pantangan makanan sebenarnya adalah simbol dari pengendalian diri dan kesadaran hidup. Bukan soal jenis makanan semata, melainkan bagaimana seseorang bersikap terhadap apa yang ia konsumsi dan bagaimana ia memaknai rezeki dalam hidupnya. Jika weton legi mampu menjaga kesederhanaan, bersyukur atas apapun yang dimakan, serta tidak berlebihan dalam kenikmatan dunia, maka umur panjang dan rezeki lancar dipercaya akan mengalir dengan sendirinya. Karena dalam filosofi Jawa, keseimbangan adalah sumber segala keberkahan. Setelah memahami berbagai simbol dan nasihat dari primbon, kini pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan oleh weton legi agar potensi umur panjang dan rezeki lancarnya tetap terjaga? Jawabannya ternyata tidak rumit. Leluhur Jawa tidak pernah mengajarkan sesuatu yang sulit dilakukan. Justru yang ditekankan adalah laku sederhana namun konsisten. Pertama, makanlah secukupnya. Dalam ajaran Jawa dikenal prinsip ora kakehan, ora kekurangan. Tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Bagi weton legi, menjaga porsi makan bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga latihan pengendalian diri. Saat seseorang mampu menahan keinginan kecil seperti menambah porsi karena nafsu semata, ia sedang melatih dirinya untuk lebih bijak dalam keputusan besar.
termasuk dalam mengelola keuangan dan peluang rezeki. Kedua, biasakan berdoa dan bersyukur sebelum serta sesudah makan. Ini bukan hanya ritual, melainkan bentuk penyelarasan energi. Ketika hati dipenuhi rasa syukur, tubuh menerima makanan dengan ketenangan. Rasa syukur inilah yang dipercaya memperpanjang energi kehidupan. Orang yang hatinya lapang cenderung memiliki pikiran jernih dan langkah yang lebih mantap dalam mencari rezeki. Ketiga, hindari makan dalam kondisi emosi tidak stabil. Jika sedang marah atau sangat kecewa, tenangkan diri terlebih dahulu. Tarik nafas, beristighfar atau berdoa, lalu makan dengan kesadaran penuh. Weton Legi sangat sensitif terhadap suasana batin, sehingga menjaga kestabilan emosi menjadi kunci agar energinya tidak cepat terkuras. Keempat, biasakan berbagi. Tidak harus besar, tidak harus mewah. Memberi sebagian makanan kepada orang lain, membantu keluarga atau sekadar mentraktir teman dengan niat tulus, dipercaya membuka jalur rezeki yang lebih luas. Dalam filosofi Jawa, rezeki itu seperti aliran air. Jika hanya ditampung tanpa dialirkan, ia akan mengendap. Tetapi jika mengalir, ia akan terus datang. Kelima, jaga ucapan dan niat. Makanan yang baik akan menjadi berkah jika disertai niat baik. Namun, jika hati dipenuhi iri dan dengki, keberkahan itu bisa berkurang. Weton Legi dianjurkan menjaga tutur kata agar tetap lembut, karena ucapan adalah cerminan batin. Batin yang bersih memperkuat energi kehidupan dan menarik rezeki yang selaras. Pada akhirnya, umur panjang dalam pandangan Jawa bukan sekadar hitungan tahun. Ia adalah panjangnya keberkahan, ketenangan, dan kesehatan yang menyertai perjalanan hidup. Rezeki lancar bukan hanya soal banyaknya harta, tetapi tentang kecukupan yang menenangkan hati. Jika Weton Legi mampu menjalani laku sederhana ini dengan konsisten, maka keseimbangan hidup akan terjaga. Dan ketika hidup seimbang, keberkahan akan datang tanpa harus dikejar secara berlebihan. Sedulur KB, dari semua pembahasan tadi, kita bisa memahami bahwa pantangan makanan bagi Weton Legi bukanlah sekadar soal jenis hidangan tertentu, melainkan tentang bagaimana kita menjaga keseimbangan hidup. Leluhur Jawa tidak mengajarkan ketakutan, tetapi kesadaran. Apa yang kita makan, bagaimana cara kita makan, dan dalam kondisi hati seperti apa kita menyantapnya, semua itu mencerminkan cara kita menjalani hidup secara keseluruhan. Umur panjang bukan hanya tentang lamanya waktu, tetapi tentang kualitas hari-hari yang kita jalani. Rizki lancar bukan sekadar banyaknya harta, tetapi kecukupan yang menenangkan hati dan membawa keberkahan bagi keluarga. Jika kita mampu hidup sederhana, tidak berlebihan, menjaga emosi, serta selalu bersyukur, maka insya Allah keseimbangan itu akan terjaga. Jadikan pembahasan ini sebagai pengingat untuk hidup lebih sadar, lebih tenang, dan lebih bijak dalam setiap pilihan kecil sehari-hari. Karena seringkali, perubahan besar berawal dari kebiasaan sederhana. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang bisa mengambil manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.